Empat anggota DPR RI akhirnya tumbang teman-teman. Bukan karena kalah pemilu, tapi karena tekanan besar dari rakyat yang udah nggak percaya sama mereka. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama. Teteh adalah satu-satunya anggota DPR yang aku bahas di Reels aku sebagai orang yang aku dukung. Kalau orang kaya mah Indonesia riwe-riwe, dia pergi ke luar negeri. Yo, Bang Santi People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Abu Bolos, Pakun Bobodo tapi mangkok in here always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Sepertinya demo warga masyarakat yang akhir-akhir ini disusupi oleh orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya sudah selesai nih sepertinya ya sejauh ini sampai saat video ini di-tag. Karena ini meluncur nih. Cus. Ada beberapa update terbaru ya, diantaranya ada 4 anggota DPR RI yang katanya tumbang. Ya diantaranya yang di awal-awal sempet kayak menentang atau terkesan menentang kritikan dari netizen, diantaranya ada Eko Patrio, Nafa Urba, Ahmad Syaroni, dan Uya Kuya. Ini ada penjelasan nih sebelum kita nanti ke press release-nya, penjelasan dari Putra Aji Sujati. Kita lihat ciki-ciki. Play. Empat anggota DPR RI akhirnya tumbang teman-teman. Bukan karena kalah pemilu, tapi karena tekanan besar dari rakyat yang udah nggak percaya sama mereka. Pertama, dari Partai Nasdem, Ketua Umum Surya Paloh resmi menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urba dari kursi DPR. Langkah ini katanya demi mewujudkan marwah partai. Tapi publik tahu teman-teman, ini juga soal meredam amarah rakyat. Ya kita nggak bisa pungkiri sekarang melihat mereka akhirnya porak-poranda, rumah dijarah, rakyat menyuarakan semua. Dan yang kedua, dari Partai Amanat Nasional, Eko Patrio dan Uya Kuya memilih mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Ya, DPP PAN langsung umumin keputusan ini di Jakarta Minggu 31 Agustus 2025. Wah, gue bener-bener nggak bisa tarik napas teman-teman. Tapi 4 nama ini sekedar resmi keluar dari Senayan. Tapi pertanyaannya ya kalau kita lihat, apakah dengan mundurnya mereka masalah udah selesai atau ini baru permulaan? Menurut kalian gimana? Coba deh share pendapat. Dorongan netizen, warga masyarakat, dibantu juga dengan influencer seperti Bang Ferry Irwandi, ada Bang Densu dan lain-lain, dan terutama yang paling kencang nih Sri Kandi kita Mbak Salsa nih ya. Akhirnya 4 orang yang ya bisa dibilang bahasa kasarnya punten ya ditarget gitu sama warga masyarakat mundur. Nonaktif itu bahasa halusnya ya punten pisan kalau memang salah setahu aku ya. Nonaktif itu bahasa halusnya dari dipecat gitu. Soalnya ada yang ngomong kan kalau nonaktif bisa diaktifin lagi dong. Bisa, tapi nanti di 2029 kalau terpilih lagi. Nah, di tangan kalian penentunya. Dan ini press release-nya nih ceki-ceki. Nih nyo, ini memang tahu nih Santi People udah pada ngetik, rasain, syukurin, siapa suruh, kapok kan, masih berani, pasti, apal, memang kelakuan Santi People mah nih udah di tag video pertama juga langsung sah jempolnya bermain gitu. Kita lihat ini ada press release dari Partai Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Syaroni dan Nafa Urba buntut pernyataan yang kontroversi gitu ya, dari Kompas TV ceki-ceki. Play. Pers DPP Partai Nasdem mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Haji Surya Paloh dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem
yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta, 31 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh Ketua Umum ditandatangani, Hermawi F. Taslim Sekretaris Jenderal ditandatangani. Tuh, nonaktifkan ya bahasanya, karena itu bahasa halus. Kalau pecat kan kesannya karyawan mungkin ya. Jadi dinonaktifkan, bisa aktif kembali bisa. Nanti kalau misalkan mencalonkan lagi dan terpilih. Nah, nanti step berikutnya, punten pisan kalau memang salah ya. Tadi sempat baca-baca dikit, punten kalau salah. Jadi step berikutnya nanti melantik anggota dari Partai Nasdem untuk menggantikan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah gitu, karena udah dinonaktifkan. Setahu memang begitu. Nggak tahu kalau misalnya Santi People ada yang lebih paham, bantu jelaskan ya. Ini dari Nasdem. Nah, dari PAN nih meluncur. Ini ya dari PAN nih, kita lihat ya, ada siaran pers DPP PAN Minggu 31 Agustus 2025. Ceki-ceki. Play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya akan membacakan siaran pers Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dalam mensikapi perkembangan terakhir. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari Partai Amanat Nasional dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI. Berdasarkan dinamika yang berkembang dan setelah melalui pembahasan di partai, DPP Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Partai Amanat Nasional yang lahir dari rahim reformasi akan tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Partai Amanat Nasional berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung. 3. Perjuangan Partai Amanat Nasional di lembaga legislatif tetap menjaga komitmen dan tugas-tugas konstitusional untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan agar pemerintahan dan tata kelola negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. 4. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi,
Wakil Ketua Umum. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, clear ya. Sekali lagi nih ya. Aku infoin gitu kan. Takutnya ada yang salah kaprah gitu. Karena di TokTok banyak banget yang salah kaprah dengan kata nonaktif itu gitu. Ibarat kalau karyawan tuh kan PHK. Definisinya ya pecat-pecat juga kasarnya gitu bahasanya. Ya memang kita terlalu ribet dengan kosakata itu kan. Tapi ya udahlah ya. Nah, untuk DPR ini nonaktif gitu. Ini beberapa komen juga ada yang kayak begini nih. Aku nggak ngerti caps lock tapi miskom kali ya kayaknya ya, dari Monyet Dora. HP saya juga kalau lagi ada petir saya nonaktifkan. Tapi begitu kembali normal saya aktifkan lagi, nyalakan lagi. Enggak gitu, aktifkan teh dipecat, bahasa halusnya. Ini ada yang bertanya, nih nonaktif tapi gaji tetap jalan kah? Nih dibalas sama Partai Amanat Nasional sendiri ya. Sudah tidak menjadi anggota DPR dan segera dilantik penggantinya. Tuh itu teh bahasa halus dari dipecat gitu ya. Menonaktifkan ada indikasi buat diaktifkan lagi gak sih katanya. Ini bertanya nggak apa-apa bertanya ya. Tidak bisa, kalau mau balik lagi harus nyalek di tahun 2029. Clear tuh. Biar clear ini. Soalnya banyak apa ya yang nggak tahu. Terus ada juga yang ngompor-ngomporin gitu. Kok nonaktifkan? Tapi dipecat bahasa halus nak. Nggak ngerti, memang juga kebanyakan kata-kata yang apa ya, yang kayak dihalusin, ini untuk ini, padahal mah artinya kene-kene dipecat gitu lah ya. Iya, banyak macam-macam, ada layoff, ada PHK, dirumahkan gitu kan. Banyak. Garis sama dipecat gitu lah, liar. Tapi ya suka nggak suka kenapa mereka berempat jadi target nih ya, kita bahas dikit aja ya. Sebenarnya kan yang ditarget tuh bukan berempat ini ya. Yang diantara berempat itu yang target cuma dua dari antara empat, sama ada beberapa orang lagi gitu. Cuman yang beberapa orang itu mereka ibaratnya tiarap, tidak membela diri, tidak mencari apa ya pembenaran dan segala macam gitu. Yang satu ini di antara empat nih ya, ini ada yang bersuara dua nih gitu. Terus tiba-tiba yang nggak kesorot, sebenarnya nggak kesorot kan. Nafa Urbas sama Ahmad Syaroni itu nggak kesorot kan sebenarnya kan. Oh iya. Cuman muncul melakukan pembelaan. Itu di awal aja netizen udah emosi. Klimaksnya di Bang Ahmad Syaroni itu. Klimaksnya. Aduh, aing mah padahal nggak kesorot ini tempat dari 2 dari 4 ini tuh nggak kesorot sebenarnya kalau kayak tiarap gitu, nggak akan ke target gitu. Cuman ya nggak tahu lah, memang mungkin sudah jalannya atau kayak gimana, dengarti oge mamangnya. Terus kita ke nextnya nih sekarang mah. Nih yo, disusul dengan keterangan pers dari Bapak Presiden Prabowo nih ya, terkait yang lagi rame saat ini ya, yang apa ya, aku beranggapan sih ini juga bisa meredam gitu ya. Karena keenakan tuh yang apa namanya penumpang gelap ya, memanfaatkan keadaan. Tapi memang nggak akan play karena cukup lumayan panjang durasinya. Santuy People bisa ke Kompas, ke Sekretariat Presiden, atau mungkin Santuy People udah nonton juga. Cuma di sini aku mau bahas point of view nih. Mbak Salsa, Sri Kandinya para netizen. Ini menunjukkan kalau dia ini objektif gitu. Kemarin kan sempat ada tudingan-tudingan bahwa dia dari luar buat ngerusak Indonesia dan segala macam, ngeberisikin, ternyata enggak ya, objektif gitu. Iya, kalau memang dinilai bener ya bener, disupport gitu ya. Mantap Mbak Salsa. Nah, di sini di repost sama Mbak Salsa walaupun dalam bentuk screenshot. Dikasih caption nih, mantap Pak Prabowo akhirnya bersuara dengan langkah-langkah nyata. Himbauan nyata yang sangat kita dukung sepenuhnya. Tuh, kalau mau ngerusuh mah semuanya dikontra-kontrain, yang penting berantakan gitu. Ini mah enggak kan disupport kalau memang bener gitu kan. Nah ini 5 September itu deadline dari rakyat. Bergerak cepat kalian semua, DPR ini maksud ya. Laksanakan aspirasi rakyat, merdeka, kedaulatan ada di tangan kami gitu. Poin utamanya tuh dikasih deadline sampai tanggal 5 tuh untuk buru-buru mengesahkan RUU perampasan aset dan beberapa lainnya. Kalau nggak salah total ada 7. Detailnya Santuy People bisa lihat di akunnya Teh Salsa, ada di postingan mungkin di ke-5 atau ke-6 gitu ya. Cuman di sini kenapa aku pakai yang ini, karena ada komenan yang anjing. Apa tuh? Anjing. Dari Firestorm. Aku bukan indigo. Kesannya kayak ini kan mau ngasih point of view kayak Hargumai gitu kan. Aku bukan indigo, tapi aku melihat penampakan nenek-nenek
Tolonglah. Dan si Teh Salsa ngebales, makasih udah buat aku yang tegang jadi ngakak. Ngakak asli, kirain aku bukan indigo tapi aku melihat sekian tahun ke depan gitu kan, bisa gitu ya. Tapi aku melihat penampakan. Iya ya, memang gak perlu indigo untuk melihat, dan ini bukan penampakan. Bagong sate lir aing mah ya. Tolonglah. Dan nanti sebelum kita ke Kang Deddy, ini ada epic moment juga nih meluncur. Cus. Nih yo, ini dari Kompas nih, viral banget nih, 2 Sri Kandi bergabung, Teh Rike Mbak Salsa combo. Dan bisa kita lihat juga Mbak Salsa nggak yang sembarangan gua nggak suka DPR, semuanya gua nggak suka. Enggak, yang dirasa bisa kerja ya disupport, yang dirasa wadididaw ya dikritisi. Ini sama Teh Rike nyatu banget, sepemikiran banget. Ini memang cuma bisa nge-highlight beberapa menit doang karena video full aslinya sejam lebih gitu ya. Santai people bisa meluncur, yang belum asli daging semua, full protein. Ini kita coba highlight dari menit 29.30 kali ya, ciki-ciki. Play. Oke. Termasuk juga apa yang sedang terjadi saat ini, hari-hari ini begitu ya, termasuk juga komunikasi-komunikasi yang sangat amat kita sayangkan itu terjadi di, mohon maaf ya Teh Rike, teman-teman Teh Rike, anggota dewan begitu ya. Sampai perlu minta maaf, saya yang harus minta maaf sama semua. Teh Rike ingin menyampaikan permintaan maaf? Ya, saya minta maaf, saya tidak bisa mengatasnamakan orang lain. Tapi sebagai personal yang dipilih oleh rakyat, saya minta maaf, saya belum bisa berjuang maksimal dan banyak hal yang belum bisa dicapai dalam karir saya sebagai anggota DPR 4 periode ya. Hanya baru beberapa undang-undang termasuk BPJS ya. Itu setengah modar saya perjuangin dalam keadaan hamil besar dengan apa yang harus saya korbankan adalah janin kembar di perut saya begitu. Dan hari ini juga sebetulnya saya sedang bekerja keras untuk mengungkap adanya indikasi data, balik lagi data BPS yang kemudian menjadi acuan juga bagi penerima bantuan iuran yang kemudian malah iurannya akan dinaikkan begitu. Dan ini menjadi penting diketahui oleh publik, dan selain tadi karena juga berpengaruh juga terhadap para pekerja online semua. Buat kamu juga berpengaruh, buat media. Semua teman-teman media akan menaikkan iuran BPJS ya, rencana pemerintah di 2026. Dan kita harus menolak. Kenapa kita harus menolak? Selama belum ada data yang benar, tidak ada alasan menaikkan iuran. Kalau bisa dikatakan sekarang ini yang ditanggung penerima bantuan iuran, Ibu Menteri Keuangan, ya, penerima bantuan iuran itu adalah mereka yang dalam kategori miskin tidak mampu. Betul kan? Betul. Nah, termasuk juga sambil mencari datanya begitu ya, Mbak Salsa, apa yang ingin Anda sampaikan kepada salah satu wakil rakyat kita yang ada di sini begitu ya, walaupun kemarin kita sempat dihadirkan dengan apa ya, diksi-diksi yang sangat near empati lah menurut saya, Mbak Salsa. Dan bukan cuma diksi tapi juga intimidasi yang Anda secara mendapatkan intimidasi? Gitu. Iya, karena tapi mungkin sebelum mungkin aku ceritain, tapi aku mau menanggapi dari Teh Rike gitu ya. Teteh adalah satu-satunya anggota DPR yang aku bahas di Reels aku sebagai orang yang aku dukung. Karena aku tahu Teteh berjuang dengan sangat tulus untuk masyarakat, dan aku juga ikut melihat program-program yang Teteh laksanakan, dan kehadiran Teteh di sini, keberanian Teteh di sini menunjukkan bahwa Teteh memang berada dengan kita, dengan masyarakat. Dan Teteh berkata tadi dengan sangat terang benderang bahwa kalaupun mau habiskan semua tunjangan itu, saya nggak apa-apa karena ini adalah panggilan hati gitu kan. Nah, moral-moral seperti ini yang mau kita lihat Teh, dan aku harap Teteh lebih banyak bersuara Teh. Dengan nanti kalau kita udah punya data, sudah ada baseline, kita harus Teh, tolong kita harus punya target yang jelas. Setiap 3 bulan apa yang kita targetkan, setiap 1 tahun apa yang kita targetkan, dan secara transparan Teh, tolong itu dilaporkan kepada masyarakat. Aku pengen juga diskusi sama Salsa, mumpung Salsa di Denmark. Saya yakin pemerintahan di Denmark itu mempunyai basis data dasar negara yang akurat, aktual, dan relevan, bener nggak? Sehingga betul kemudian banget. Tadi ukuran-ukuran 1 bulan mau ngapain, 1 tahun mau ngapain, duit sekian untuk apa, mau mengalir kemana, itu jelas, bener nggak? Betul. Itulah namanya evidence based policy.
kebijakan pembangunan berbasis riset nasional yang menghasilkan data akurat aktual, yang kalau di Indonesia desakan saya adalah data itu harus dimulai dari desa dan kelurahan berbasis data KK dan individu by name by address yang bisa dipetakan per titik ordinat di permukaan bumi. Sama kan di Denmark kayak gitu kan? Sehingga kemudian pajak-pajak itu jadi jelas mau dikemanakan. Selama ini kita bayar pajak tapi nggak rakyat bukan nggak mau bayar pajak loh. Jangan ini sekarang intimidasinya lagi menyiapkan aparat kepolisian untuk memastikan rakyat bayar pajak. Yes. Nah, tapi beda jelas ya. Itu bahasa juga kekerasan simbolik loh, intimidatif loh. Nanti cek Salsa, ini beda jelas ya. Kalau di sistem keuangan negara kita gitu ya, APBN itu hilirnya adalah di output kegiatan, jadi bukan impact. Coba tolong dicek. Berbasis daya serap. Jadi kalau kita misalnya program pengentasan kemiskinan, jadi itu bukan menargetkan dari sekian jumlah kemiskinan turunnya berapa, tapi dia mengukur kegiatannya sudah terlaksana atau belum. Baru nanti tambahan pelengkapnya adalah dampaknya bagaimana. Jadi itu salah satu yang harus diubah, termasuk juga di DPR RI. Karena kalau kita nggak menargetkan impact, jadi pembiayaan negara oleh pajak rakyat itu cuma dihabiskan untuk aktivitas sehari-hari saja. Kira-kira gitu, rutinitas saja. Itu bedanya. Aku juga mau tanya. Sangar ya, sangar dua Sri Kandi ini. Lu jangan capek-capek Mbak Salsa, Teh Rike kolaborasi gitu. Mbak Salsa bisa nginpoin di Denmark kan, Denmark ya, berdasarkan data itu kan negara paling makmur lah gitu, bahagia, anti korup ya, 3 besar gitu kan. Sharing-sharing kayak gini, wah ini manfaat banget nih ya. Terus bayangin ada 50% plus 1 aja di DPR itu isinya kayak Teh Rike semua. Wah, enjoy life nih. Macam-macam kita aduin, udah dibadanin sama Teh Rike. Yang pas aspirasi dari Purwakarta juga kan, Om Jen, Teh Rike ngebadanin gitu. Yang dari Kang Deddy ngebadanin Teh Rike. Terus ada Mbak Salsa yang bersuara juga. Udah, makasih loh Mbak Salsa, Teh Rike. Padahal dia udah enak hidupnya. Karena gue gak usah mikirin juga, gue tinggal di luar udah mewah, udah enak gitu kan. Tapi mau gitu. Mantap. Ini dua Sri Kandi nih, gila. Ini 2 ini enaknya kita gabungin, kita komboin nih sama akang-akang yang satu ini nih. Meluncur. Cus. Ninyo, tampak belakang Santi People mungkin udah tahu nih siapa nih Roman-Roman ini, apakah Haji Udin, Wandet atau Cek Edoh gitu ya. Ini ada momen Kang Deddy yang tiap malam mantau perkembangan demo di Bandung, khususnya depan Gedung Sate ya, di Jawa Barat gitu ya. Sebelumnya kan sempat masuk, menenangkan, meredam dan berhasil, dan malam-malam berikutnya mantau, tapi siangnya itu nggak yang diem aja gitu. Siangnya memantau dampak apa yang terjadi akibat anak-anak saya nih semalam bersuara nih. Diganti sama dia. Diganti. Bener-bener ya. Jadi ini rame, ada warung di samping DPRD Jabar kalau nggak salah Maya, lokasinya di deket Gedung Sate gitulah sekitarannya ya. Pas aksi demo kemarin gitu ya, balik lagi ada penyusup lah yang akhirnya warungnya terdampak gitu ya, dijarah hingga rugi puluhan rupiah gitu, nyampe ke kuping Wandet. Langsung digercepin. Nih, ini si Akang ya kan, ceki-ceki. Ini saya lagi bertemu dengan siapa? Siapa? Derry, pedagang di samping gedung DPRD ya, yang kiosnya terbakar. Ya udah, kita jangan nuduh dibakar ya, kita terbakar saja. Dan insya Allah keluarga ini nanti, karena selama ini kan tinggalnya di gang, setelah itu nanti punya rumah sendiri, punya kios sendiri, dan selama sampai kiosnya belum buka nanti ada 3 juta per bulan sampai Bapak bisa. Ini dia bantu-bantu gitu ngasih rumah, kios. Emang banyak duitnya? Duitnya dari mana sih? Dari konten. Oh iya, dari konten ya. Silakan periksa kata Kang Deddy. Ajak semuanya agar Jawa Barat kondusif. Soalnya kalau riweh terus nanti yang susah rakyat kecil. Nanti susah pekerjaan, susah penghasilan, nggak ada yang jajan, nggak ada yang makan, nggak ada yang berkunjung, nggak ada yang naik ojol.
nggak ada yang pesen makanan ya. Pokoknya semuanya harus bahagia ya. Kalau orang kaya mah Indonesia riwe-riwe, dia pergi ke luar negeri. Asik, Mas Ade, sehat ya. Ini kan momen baru nggak sih? Atau sebelum-sebelumnya pernah kejadian? Nggak tahu, teman-teman Satu People mungkin yang ingat bisa bantu jelaskan gitu. Di saat ada demo gitu kan, terus ada yang terdampak gitu, sipil mengalami kerugian, entah kaduru gitu, entah terjarah atau apapun itu, diganti sama gubernurnya. Pernah nggak ya? Nggak tahu tuh. Seingat Mamang sih belum pernah ya, tapi mungkin Satu People yang ingat bisa bantu ngingetin gitu, dijelaskan gitu. Mungkin kayak pernah Mang di provinsi mana gitu. Ini jadi momen baru nih. Paginya malamnya nenangin pendemo, paginya sweeping. Kerusakannya apa. Dan yang menariknya di sini tuh memang apa ya? Aku ngelihatnya KDM teh ngelihat warga Jabar teh dia kayak nge-treat anak sendiri gitu kan. Kemarin kan ya ibaratnya nih anak-anak gue lagi pada mau protes, bersuara gitu, ya udah gitu. Pelipisnya nggak dipermasalahin. Terus ada yang ngeduruk hiasan-hiasan di depan gedung sate nggak dipermasalahin. Justru ya udah kalau ini mah nggak apa-apa gitu, asal jangan gedung satenya gitu. Yang sempet udah ketangkep dibadanin buat dilepasin, nggak apa-apa ini anak-anak saya lagi pada bersuara, berekspresi, kelepasan dikit nggak apa-apa gitu. Terus yang mengalami kerugian akibat anak-anaknya lagi berekspresi digantiin, ya kan kayak bapak kan, nggak salah gitu di apa disebut bapak aing, Haji Udin Wandet. Terus juga tadi kan Kang Dedi bilang udahlah kita jangan bilang dibakar lah, bilangnya terbakar aja, udah biar nggak makin panas gitu Aduh, Jabar perwakilan anggota DPR-nya Teh Rika, gubernurnya bapak aing. Mantap lah. Kasih next ya. Cus. Ini ada Kang Ilham nih yang mengalami kerugian juga sepertinya akibat ada demo kemarin di Bandung ya kalau nggak salah Mas Ceki. Play. Tadi saya mendapat informasi ya, ada pasien yang mengikuti demonstrasi kemudian dipukuli dan ditusuk oleh orang tidak dikenal. Dan sekarang sudah menjalani perawatan dan ada postingan permintaan donasi. Ini pasiennya namanya siapa? Ilham Renal, Pak. Siapa? Ilham Renal. Lulusan UPI. Iya, lulusan UPI. Sekarang sudah dirawat dan saya mau pindahkan kelasnya ke kelas 1 agar ruangannya lebih baik dan seluruh biayanya ditanggung oleh saya sendiri dan kemudian tidak mesti lagi ada donasi ya. Dan saya nanti nitip 30 juta untuk keluarganya nungguin sampai nanti sembuh. Di luar nanti perawatan rumah sakit. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon untuk membuka posting donasi agar dihentikan dan kami bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan dan kehidupannya. Terima kasih ya. Sehat selalu. Ya, barangkali pesan untuk tidak terprovokasi. Terima kasih banyak sudah semuanya yang sudah mengkhawatirkan saya. Sudah aja, udah berat ya. Terima kasih ya. Salam untuk semuanya. Jaga kondusivitas, jaga kedamaian. Jangan ada lagi yang rusuh karena yang rugi kita semua. Tuh. Padahal kan bisa banget ya cuekin aja gitu, siapa suruh gitu kan. Tapi ini makan enggak. Masalahnya si Bapak Aing teh ngerti kenapa mereka semua teh bersuara demo. Bapak Aing kan sebenarnya kesel juga kan, makanya tadi disepet gitu. Oh, yang banyak duit mah demo-demo dia keluar negeri gitu kan. Tapi di sini Bapak Aing nggak ngebiarin dalam tanda kutip anaknya ya meminta donasi untuk biaya berobatnya. Tadi bisa kita lihat postingan dari BEM UPI ya, langsung di follow up. Padahal nggak minta ke KDM, mintanya donasi. KDM langsung proaktif nge-follow up itu. Udah langsung ditanggung dan semuanya lah intinya Maya. Terus juga bukan yang semata-mata ini terluka gara-gara pendemo gitu, enggak ke situ Mang. Pasti ditanya dulu kenapa kok bisa gini, ternyata orang nggak dikenal gitu. Bisa aja penyucup gitu ya. Betul. Dan yang menariknya khasnya Haji Udin teh kan satset ya, nggak pakai lama. Ini langsung nih, tuh, ceki. Play.
Ini pasiennya sudah pindah ya ke kelas 1, Pak. Mudah-mudahan cepat sembuh, Pak. Nih Bapak nungguin sampai sembuh. Mudah-mudahan kita sembuh. Mohon maaf kita kalau ada tindakan-tindakan kita yang banyak merugikan orang. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sembuh cepat sembuh ya. Dan amin di sini sudah santai di sini. Ibu, ayo sok mangga. Ibu ya, semoga lekas sembuh. Mudah-mudahan ya. Kita sudah selesai, nanti tidak usah berpikir apapun, semuanya sudah kita selesaikan. Nuhun ya, nuhun. Ini karena dia berperan sebagai bapak. Jadi Kang Deddy nge-sweeping pagi, siang, sore untuk melihat apa sih dampak kerusakan dari anak-anak saya nih yang semalam bersuara gitu kan. Saya sebagai bapaknya saya bantuin, saya tanggung jawab gitu. Respect Haji Udin. Kasih nextnya. Cus. Nih yo, walaupun pelipis masih di Tensoplas, Bapak Aing tetap semangat gitu ya men-sweeping kerusakan apa yang sudah terjadi akibat demo gitu untuk bisa dipertanggungjawabkan sama Bapak Aing gitu ya. Ceki-ceki. Play. Kan mungkin seperti apa? Kalau misalkan sudah ada kan kerusakan itu nanti segera kita perbaiki. Orang-orang yang dirugikan karena kerusakan itu pasti diganti. Tapi yang paling penting adalah perubahan sikap mental kita untuk merespon apa yang menjadi kehendak publik agar pemerintah kita itu lebih baik. Kalau yang rumah MPR, Pak? Tuh kan Kang Deddy juga triggernya adalah respon saat dikritik oleh publik. Respon seperti apa? Ya seperti yang dilakukan oleh yang menyanyi itu. Ya nggak pantas. Apalagi yang terakhir itu yang klimaksnya saat ngatain Lolot gitu. Ini gimana nggak panas? Iya pasti panas dikatain Lolot. Masalahnya sebelumnya kan ada yang nantangin juga jebret 100.000 datang gitu kan yang di Pati. Yang bangunan cagar budaya yang depan DPRD yang cagar budaya gimana saya bilang kalau kerusakan itu mudah untuk kita perbaiki, nggak ada problem. Yang harus segera kita respon hari ini adalah apa yang menjadi kehendak publik itu kemudian nanti kita lahirkan dalam kebijakan-kebijakan yang lebih nyata. Itu penting. Jadi kalau kerusakan udah kita benahin gitu. Tapi yang paling utama dari itu adalah sikap mental kita untuk melayani publik secara nyata dan harus jauh lebih baik dibanding kemarin. Pak, ada 10 motor satpam gedung 1 yang ikut dirusak oleh massa. Kemarin sudah ada pernyataannya. Seluruh kerusakan dalam bentuk apapun akan kita ganti. Siap. Atau mungkin seperti apa? Jadi bahasa sederhana nih udah rada-rada nih ya. Kasih kesempatan nih. Deadline sampai tanggal 5 nih. Buru dah lu ACC undang-undang yang kemarin dipush sama publik, diantaranya perampasan aset dan segala macamnya, aku lupa ada 7 poin kan. Itulah yang menurutku mau disampaikan sama Kang Deddy ini. Lu kasih kesempatan nih, cepetan nih sebelum lebih diamuk lagi gitu. Iya. Ntar kita lihat aja nih, kita kawal apakah mau terpenuhi gitu sebelum deadline gitu. Ya aku khawatirkan setelah deadline masih nggak terpenuhi, aku khawatir banget tuh kayak gitu. Iya. Liar ya, semoga lah ya terpenuhi gitu. Nextnya, Cus. Ninyo, lastnya nih sampai Mamang tukang dagang ya punya gaya baru buat dagang nih. Bawa-bawa DPR, ceki-ceki. Play. Racun DPR, ayah DPR diracun Pangerok Saroni, lem uya panitik Eko Patrio. Diracun DPR diracun Memorodar, DPR diracun Memorodar ya. Racun Memorodar, mana jajan harjana tuh? Racun DPR. Balik siapa mak itu. Jadi dinamain buat ngerok itu silet itu namanya Pangerok Saroni gitu. Lem apa namanya? Lem uya-kuya gitu. Peniti Eko Patrio tuh balik siapa. Karena memang lagi hype kan per DPR-an dan nama-nama yang disebut tadi gitu. Jadi bertujuan untuk melariskan dagangannya dengan menarik perhatian, makanya dibawa-bawa. Ini namanya apa? Namanya Pangerok Saroni. Ini lem apa? Bisa lem Korea gitu kan. Lem uya-kuya. Aduh liar aing sih Mang. Saan mana Mamang liar atuh. Ya udah lah mungkin segini dulu. Sambil Mamang mantau nih ya pergerakan malam ini udah susah, ada live dari mana kita pantau lah dari berita dari segala macamnya. Semoga sudah mereda ya. Sambil menunggu kelanjutannya besok ada update apa. Sekarang kita menuju Jepiteng. Meluncur. Yo, Supeteng dari kita video sampai ada 3. Iya, yang pertama kita buka dari Epipani. Salut sama KDM dan Hamengkubuwono ke-10 ya. Itu yang pada kabur keluar pada bank cek ya.
Udah keadaan begini pada nggak tanggung jawab, lu pada yang turun tangan Kadem sama Hamengkubuwono ke-10. Iya, atau malu iblis aja minder sama kalian. Sabar Epip, sabar tong emosi Epip. Nextnya ada dari Grace Deliana. Pada itu mah Pak Deddy itu mang udah beda level sama semua pemimpin yang ada di Indonesia. Beliau itu udah melampaui ekspektasi alam dunia pokoknya mah katanya. Kalau lagi gimana nanti teh lucu, nanti lagi gimana teh karismanya teh kayak aduh serem segen gitu. Lastnya ada ibu kita, Ibu Santuy People, ada Kakak Sarinata. Dalam suasana apapun Bapak Aing tetap the best. Yongs tetap Haji Udin, Wandet dan iya dan apalah bebas clear pokoknya mah habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dan Mamang, Abu bolos, fakul yang tadi kepeleset dulu tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.